kami juga tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi tunggu, saya bukan mengancam. Bareskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Ini jadi artinya statement itu Badan POM aja dalam konteks melindungi teman-teman. Bukan untuk kepentingan kami. Bukan sama sekali untuk kepentingannya Badan POM. Karena ribuan semua orang juga melaporkan seperti ini, produk A, produk B, laporkan dan sebagainya. Badan POM tidak akan kehilangan otoritas. Tidak mungkin negara lewat DPR membuat undang-undang peraturan menyerahkan aturan ini ke A, ke B. Karena memang lembaga ini punya otoritas. Jadi kami tidak akan punya rasa takut akan kehilangan wewenang karena kewenangan kami sudah dijamin oleh undang-undang. Tapi niat kami adalah melindungi teman-teman. Saya kasihan orang yang berniat baik, tapi endingnya karena tuntut menuntut pasti ada kala yang menang kan? Di lain sisi masyarakat ribut. Yang kedua, orang yang dirugikan mungkin kehilangan bisnisnya. Mungkin kehilangan bisnis itu bukan semata-mata karena sikap dari pemerintah. Karena mungkin dia kehilangan kepercayaan. Hai guys, banyak banget yang nanya sama saya, kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM. Dan orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu, gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah di asesmen, bukan asesmen ya, artinya sudah diuji lab dan sebagainya. Kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua menuntut agar Dokter R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru hara, yang suka huru hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena menurut DPR RI ya, komisi berapa itu, Nafa Urbah juga ngomong begitu, yang wajib melaporkan atau mereview semua skincare yang ada di Republik ini yang berkepentingan adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun, apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan. Oke guys, paham ya sekarang ya. Jadi sekarang tugas kalian untuk nge-push yang namanya BPOM tuh, bagaimana keadilannya gitu. Kalau memang kita dijebloskan, ya jebloskan juga sekalian sama dia, tapi berdasarkan laporan kalian. Oke guys, salam Lita Gading. Yang namanya uji lab atau review atau segala macam itu adalah wewenangnya BPOM, tidak boleh diambil. Walaupun apapun yang dikerjakan BPOM memang tidak bisa selalu viral karena dia memang bukan bintang, bukan selebgram. Tapi kan segala sesuatunya bisa dicek di IG-nya atau sosial medianya BPOM. Kak, kemarin dari BPOM juga mengatakan dokter tidak boleh sembarangan mereview skincare, produk segala macam. Berarti itu sebenarnya adalah tugas dari BPOM.
Itu tugas dari BPOM. Berarti semua orang walaupun dia memiliki sertifikat ahli kecantikan atau dokter kecantikan tidak boleh oke. Uji lab sendiri tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Itu ada hukumnya. Apakah nanti dari BPOM juga akan ada memberikan kayak penyuluhan gitu kayak tidak semua orang bisa mereview skincare, itu adalah tugas BPOM. Memang semuanya selain BPOM tidak boleh mereview produk UMKM di Indonesia ataupun skincare, tidak boleh. Menanggapi tentang kasus pemerasan, kita ikutin aja proses hukumnya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, kalau yang cerdas ya, jangan mau masyarakat Indonesia dibilang SDM rendah. Karena gue yakin kita sekarang udah makin cerdas dan makin pinter buat melihat duduk suatu perkara. Ya orang gila mana coba yang mau ngasih 4M kalau nggak ada udang di balik pakuan, kalau nggak ada apa-apa, dia nggak perlu takut untuk direview ataupun diapa-apain. Dia akan melaporkan tentang pemerasan itu tanpa harus dia memberikan sejumlah uang itu. Bayangin 4M guys, ya gue nggak mau lah, biarpun duit gue banyak, kalau dimintain 4M nggak mau lah. Apalagi dengan ancaman nanti di ini nanti di itu. Ngapain gue takut kalau nggak ada masalah di produk gue ya. Jadi intinya kita bisa menilai sendiri lah siapa ini yang pemain dan playing victim. Logikanya ya, dia mau ngasih 4M tapi dia yang ngejar-ngejar dan hubungin duluan. Itu gimana tuh? Coba. Dan ada lagi nih, katanya dia ngasih uangnya juga karena dia ingin menjaga mental keluarganya, anak dan suaminya. Makanya dia ngasih tuh, takut dihujat dan di review lah. Lu dari dulu udah dihujat, malah lu kontenin tuh hujatannya di komen-komenannya itu, lu kontenin tuh. Mental siapa lu jaga? Alasan lu, aduh. Dan lu alasan lagi apa? 3 bulan terakhir istri saya menangis memikirkan hal itu. Bukan menangis memikirkan masalah itu, menangis mikirin elu selingkuh, dongok. lucu memang playing victim. Reza Gladys ungkap alasan ngotot penjarakan Nikita Mirzani belum puas. Dr. Reza akhirnya buka suara usai memenjarakan Nikita Mirzani yang merupakan buntut dari laporan yang ia buat. Sementara itu, Reza Gladys melaporkan Nikita atas dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar. Reza mengungkap rasa terima kasihnya kepada Polda Metro Jaya atas tindakan cepat dalam menindaklanjuti laporannya. Aku mau sampaikan terima kasih banyak kepada kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Semuanya kita serahkan ke pihak kepolisian yang sudah bekerja sangat luar biasa, ujar Reza Gladys saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip TikTok Kamis 6 Maret 2025. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusannya membawa masalah ini karena hukum, bukanlah karena ingin memperkeruh masalah atau keadaan, melainkan sebagai langkah untuk mencari keadilan. Ini bukan kehendak dan keinginan kami, ini salah satu cara kami dan kami hanya membela diri, tegasnya. Ketika ditanya soal rencana nikah Nikita Mirzani untuk mengajukan penangguhan penahanan, Reza memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh. Ia menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pihak penyidik. Itu hak dia, saya serahkan ke penyidik saja, ungkapnya singkat. Namun terkait kemungkinan adanya jalan damai antara dirinya dan Nikita Mirzani, Reza tak banyak berkomentar. Ia kembali menegaskan bahwa ia menghormati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, ingatkan fans Nikita Mirzani, Lita Gading bongkar cara jebloskan Reza Gladys ke penjara.
Beberapa hari lalu, psikolog Lita Gading sempat mengutarakan ekspresi bahagia Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara atas kasus penipuan, pemerasan, dan TPPU. Akibat komentar tersebut, Lita Gading santer digeruduk oleh warganet. Dia dituding berat sebelah menanggapi kisruh Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Seiring santernya tudingan keberpihakan itu, Lita Gading pun angkat bicara. Dia mengungkap kasus yang menerpa Nikita Mirzani dan dugaan kasus penipuan skincare Reza adalah dua hal yang sangat berbeda. Banyak yang nanya kepada Reza Gladys gak ikut ditangkap. Jadi gini guys, permasalahannya ini dua kasus yang berbeda, ujar Lita Gading. Kalau Reza Gladys mau ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM dan orang-orang yang terkena imbasnya kirim abal-abal. Kalian mau dia ditangkap juga, push BPOM, kalian lapor, sambung Lita Gading. Oleh karena itu, Lita Gading mengimbau fans Nikita Mirzani maupun masyarakat yang dirugikan oleh Reza Gladys untuk melapor kepada BPOM. Menurut DPRI, Nafa Arbach juga ngomong begitu. Yang wajib melaporkan adalah mereview skincare di publik ini adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun. Apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan, ucap Lita Gading.